morning everyone, nice to see you again. This time we want to praise our God because He is our Savior. Let's sing, give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang hari yang kami lalui. Hingga hari ini Tuhan merupakan anugerah yang terindah di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau mengikuti devotion. Biarlah setiap firman Tuhan yang disampaikan mampukan kami Tuhan agar kami bisa memahami, mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, melalui kebenaran-Mu Tuhan, kami boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Anak-anak, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kusiapkan hatiku. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Anak-anak, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan kembali untuk kami akan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami supaya kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Murid yang oke. Murid pasti belajar. Jika seseorang tidak mau belajar,
tidak mungkin dia disebutkan sebagai murid. Anak-anak, apakah kamu adalah seorang murid? Ya, pasti kamu akan mengatakan, saya adalah seorang murid. Ya, benar. Kamu adalah seorang murid. Tetapi hari ini, anak-anak, kita akan belajar bagaimana menjadi murid yang oke. Murid yang oke di hadapan Tuhan maupun murid yang oke di dalam pendidikan dimanapun kamu berada. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab Matius 28 ayat 1 sampai 8. Tapi Miss hanya membacakan mulai dari ayat yang kelima sampai ayat 8. Nanti anak-anak semua membacanya mulai dari ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid. Kata murid bukan hanya saja dipakai dalam pendidikan, tetapi dalam Alkitab juga banyak sebutan murid. Bahkan Yesus juga menyebut kata murid. Ketika dia berada di dunia ini, Yesus memilih 12 orang. 12 orang ini akan dijadikan menjadi murid dan menjadi rasul. Anak-anak tahu, sebelum mereka disebut sebagai rasul, mereka disebut sebagai murid Yesus. Mengapa mereka disebut sebagai murid? Karena sebelum mereka menjadi seorang yang disebut rasul, mereka terlebih dahulu belajar kepada Yesus. Dan betul, setiap hari selama kurang lebih 3 tahun, mereka terus belajar pada Yesus, mengikuti jejak Yesus kemanapun Yesus pergi. Ketika mereka belajar, mereka akan mendengarkan apa yang dikatakan Yesus sebagai guru mereka. Dan ketika Yesus melakukan banyak mujizat, para murid-murid ini juga menyaksikan bagaimana Yesus berbelas kasihan, bagaimana Yesus berhadapan dengan orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Ke-12 murid tadi setiap hari selalu bersama Yesus mengikutinya dan setiap hari belajar pada Yesus. Akan tetapi Yesus bukan hanya saja menyebut ke-12-nya itu sebagai murid. Tetapi pada waktu itu ada banyak orang-orang yang bersama-sama dengan Yesus, mengikuti Yesus setiap hari, mendengarkan pengajarannya. Bahkan ada banyak perempuan-perempuan yang percaya pada Yesus, belajar pada Yesus, mengikutinya setiap hari. Mereka juga disebut murid Yesus. Nah, anak-anak, ketika mereka setiap hari belajar pada Yesus, mereka meneladani apa yang dikatakan oleh Yesus. Mereka melihat secara langsung teladan kasih, teladan kepedulian, teladan kesetiaan, dan yang lainnya daripada Yesus. Dan setelah itu, maka mereka akan diutus oleh Tuhan untuk menjadi teladan bagi orang lain. Dalam bacaan kita pasal 28 tadi, dikatakan ketika Yesus sudah berakhir pelayanannya di dalam dunia, dia sudah mati menebus dosa manusia, maka murid-murid Yesus yang akan melanjutkannya untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Pada hari yang ketiga, minggu pertama,
setelah Yesus mati, perempuan-perempuan yang sudah percaya kepada Yesus dan mengikutinya setiap hari ketika Yesus masih hidup, mereka segera bangun. Mereka mempersiapkan diri, mereka mempersiapkan wangi-wangian rempah-rempah untuk dibawa ke kubur Yesus. Apa yang mereka lakukan di sana? Mengapa mereka melakukan itu? Perempuan-perempuan itu sangat mengasihi Yesus. Mereka sangat mengasihi gurunya itu. Dan sekarang gurunya sudah tidak ada lagi. Mereka mengingat ketika guru mereka selalu bersama-sama dengan mereka, gurunya selalu mengajar mereka. Dan mereka mendengarkan apa yang dikatakan oleh gurunya itu. Perempuan-perempuan yang mengasihi Yesus, mereka segera mempersiapkan diri dan mereka mulai berjalan menuju kubur Yesus. Di perjalanan mereka sedang berbincang-bincang. Bagaimana kita dapat mengguling batu penutup kubur Yesus? Tetapi anak-anak, ketika mereka sudah mulai dekat dengan kubur itu, mereka terkejut. Mereka melihat bahwa batu penutup kubur Yesus itu sudah terguling. Mereka terkejut dan mereka tidak tahu siapa yang mengguling penutup kubur Tuhan Yesus itu. Pernahkah kamu melupakan ajaran ataupun perintah yang diberikan oleh guru kepadamu? Ya, mungkin kamu katakan pernah. Atau mungkin kamu katakan sengaja dilupakan dan tidak mau melakukan. Murid-murid Yesus ternyata juga mengalami hal yang sama. Mereka lupa apa yang dikatakan oleh sang guru mereka, yaitu Yesus Kristus. Sehingga mereka merasa ketakutan dan mereka tidak mengerti apa yang terjadi. Lihat, ketika kita melupakan ajaran penting yang disampaikan guru kepada kita, maka kita akan merasa kesulitan mengerti sesuatu. Misalnya, ketika anak-anak melupakan ajaran yang dijelaskan oleh ibu guru ataupun bapak guru kepadamu, kamu akan kesulitan untuk mengerjakan soal yang diberikan. Para murid-murid Yesus melupakan hal ini. Sehingga malaikat mengatakan kepada perempuan itu, supaya mereka mengingat kembali apa yang dikatakan sang guru mereka, yaitu Yesus Kristus. Lalu, apa yang dilakukan oleh perempuan-perempuan itu? Apakah mereka duduk dulu sebentar karena mereka sudah merasa kelelahan? Apakah mereka berdiskusi dulu untuk dapat menentukan siapa yang akan pergi terlebih dahulu dan menyusul? Anak-anak, apa yang kamu lakukan ketika mendengarkan perintah ataupun tugas yang diberikan guru kepadamu? Kamu menunda? Tunggu waktu? Tunggu besok? Atau tunggu waktu luang? Atau ada alasan lain? Mereka segera pergi. Murid yang oke segera melakukan perintah ataupun tugas yang diberikan guru kepadanya. Murid yang oke tidak berkata nanti dulu. Murid yang oke tidak menunda-nunda untuk melakukan pekerjaan ataupun tugas. Tetapi murid yang oke segera melakukan tugas yang diperintahkan oleh guru kepada mereka. Murid yang oke akan segera mengerjakan tugas dengan sukacita, bukan dengan paksaan, bukan dengan bersungut-sungut, tetapi segera melakukannya dengan senang hati, dengan segenap hati, dengan sukacita mengerjakan tugas sampai selesai. Perempuan-perempuan itu pergi dengan senang hati. Bahkan ada hal yang lebih menarik. Perempuan-perempuan itu pergi dengan sukacita dan cepat-cepat berlari untuk menemui para murid-murid Yesus yang sedang berkumpul. Itu butuh semangat supaya dia sampai kepada tujuan. Mereka tidak berlambat-lambat berjalan, mereka tidak jalan di tempat, tapi mereka berlari. Ini butuh tenaga yang
kuat. Anak-anak lihat, seorang murid yang oke, dia akan mengerjakan tugas dengan segera, dengan sukacita, dan penuh semangat, sepenuh hati. Dan maksimal mengerjakannya sampai selesai. Tidak asal-asalan. Tapi dia mengerjakan dengan semampunya dan memberi yang terbaik di dalam tugas yang diberikan kepadanya. Anak-anak, apakah kamu mengerjakan tugas dengan segera, dengan penuh sukacita, dan semampumu? Anak-anak, kita bukan hanya saja sebagai murid dalam bidang pendidikan. Tapi kamu, saya, semua para pengikut Yesus juga adalah murid. Dan gurunya adalah Yesus sebagai guru agung kita. Maukah kamu menjadi muridnya yang setiap hari belajar kepadanya? Maukah kamu menjadi murid Yesus yang selalu belajar padanya melalui firman Tuhan? Kita akan diajar oleh Sang Guru Agung kita. Bagaimana kita hidup sebagai pengikut Kristus. Pada minggu ini, dan ini hari ketiga, kalian mengikuti penilaian tengah semester pertama tahun pelajaran 2020-2021. Mari, tunjukkan kamu sebagai murid yang oke. Kamu mengerjakan tugas soal-soal penilaian tengah semester dengan jujur, dengan penuh tanggung jawab, dan mengerjakannya dengan sukacita, dengan senang hati dan semangat. Tunjukkan bahwa kamu adalah murid yang oke, baik sebagai murid Kristus maupun murid di sekolah. Sehingga kehadiran kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi teladan bagi orang lain. Mari kita bersatu di dalam doa, meminta pertolongan Tuhan, sehingga kita dapat melakukan firman Tuhan saat ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan, bahwa Tuhan menghendaki kami menjadi murid-murid yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur karena saat ini kami telah diingatkan kembali melalui firman Tuhan bahwa setiap hari kami akan terus belajar dari Yesus Sang Guru Agung kami. Dan kami juga mau menunjukkan bahwa kami adalah murid yang oke dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru kepada kami. Ajar anak-anakmu untuk dapat melakukan firman-Mu yang sudah didengarkan saat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk penilaian tengah semester yang sedang berlangsung pada minggu ini, Tuhan tolong supaya anak-anak-Mu dapat mengerjakannya dengan jujur, dengan takut akan Tuhan, mengerjakannya dengan semangat, dan mengerjakannya dengan maksimal. Sehingga mereka menjadi murid yang oke, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan guru, orang tua, dan semua teman-temannya. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini doa, ucapan syukur dan permohonan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak, marilah kita menjadi murid yang setia di hadapan Tuhan sampai selamanya. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Anak-anak, mari kita ucapkan ayat hafalan kita dari Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak,
ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya.